ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang senantiasa kita sehingga kita berjumpa kembali di majelis ini untuk belajar hasil kita seluruh dunia. Semoga kemudian kita senantiasa semua kepada kita Allah pada semua hari ini agar kita lakukan pembahasan kami memperkenalkan dalam 25 karya قال الله تعالى وقال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari kalian. Dan janganlah kalian mengikuti wan-wan selain kalian. Sebenarnya kalian mau suatu orang saja. Ayat yang mulia ini diharap oleh Allah mengawali pembahasan kita berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berkaitan dengan as-sunnah an-nabawiyah. Tidak ada beberapa pelajaran yang waktunya kita mengikuti acara yang berhubungan pada Rasulullah SAW. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb. Apa itu yang diturunkan kepada kalian? Yaitu Al-Quran
Ya Allah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ikuti ajaran yang pertama. Kalau ini bukan dengan bentuk perintah, kita menunjukkan wajib mengikuti ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran nazal min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bikinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Allah juga tidak mungkin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat Al-Quran. Mengapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan beliau itu ummi. Nah, ummi itu juga bukan berarti beliau bodoh, tidak. Ini merupakan keputusan dan keutamaan untuk beliau. Tapi air itu yang lain. Sisi keutamaannya ialah dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran. Jadi usaha menusukkan ide-ide dia yang mungkin ada pada dia. Dengan ditakdirkan sebagai nabi yang umum, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka hal ini merupakan bukti bahwa Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ayat-ayat yang disebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin seorang yang tidak bisa baca tulis bisa mampu menuntut ayat-ayat yang indah, yang tidak mampu ditulis oleh kawan Arab yang paling senior sekalipun. Tidak mungkin beliau yang tidak punya kemampuan membaca dan menulis memiliki Al-Quran. Nah, benar-benar milik Allah. Supaya itu kan kebutuhan dari kalangan orang-orang kafir. Maksudnya Al-Quran itu adalah pimpinan amal, ya, kebutuhan yang tidak mendasar, tidak benar. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kemudian pelajaran yang terakhir, wala tattabi'u dunihi awliya. Larangan mengikuti selain ajaran Al-Quran wa Sunnah. Tidak semata-mata diperintah untuk mengikuti ajaran Al-Quran wa Sunnah, tetapi bila mengikuti ajaran yang lain. Mengapa demikian? Karena kalau manusia diperintah untuk mengikuti ajaran Al-Quran wa Sunnah, masih ada kemungkinan boleh mungkin mengikuti ajaran yang lain. Yang penting melaksanakan tugas mengawalkan ajaran Al-Quran wa Sunnah. Tapi dalam ayat ini disebutkan wala tattabi'u min dunihi awliya, menunjukkan hanya ajaran Al-Quran wa Sunnah saja yang harus diikuti, yang lainnya tidak boleh.
kepada seseorang, ya. Sudah, kamu ikuti petunjuk dia, ya, supaya sampai ke rumah. Kalau kita kerja macam itu, maka yang kita perintahkan tadi bisa menyimpulkan. Berarti kalau seandainya ada yang lain yang juga membantu, saya menunjukkan alamat yang ditunjukkan yang baru. Ini ya, itu ya. Nah, lain kalau kita bilang sama orang itu, kamu hanya mengikuti petunjuknya. Tak boleh petunjuk yang lain. Nah, tidak ada kemungkinan dari itu. Tidak ada. Walau tanabu bintuni. Qalilan ma tadakkarun. Sedikit sekali ada yang ini merupakan pelajaran berikutnya bahwa yang orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan orang yang mengikuti ajaran yang lain, sesungguhnya yang mengikuti ajaran yang lain dan tidak mau mengikuti ajaran Allah Taala yang tentang masalah itu. Nah, qalilan ma tadakkarun. Kerjanya kalian yang melupakan prinsip ini sehingga banyak yang mengikuti ajaran-ajaran yang lain yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya ini mengajak kita untuk pilih yang banyak, tetapi kita diminta untuk memilih yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tidak mengikuti yang lain. Sekalipun yang mengikuti Sunnah sedikit. Qalilan. Selanjutnya, hadis yang ke-75. An-Zaid bin Arqam. An-Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Zaid bin Arqam sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala فحمد الله وأثنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تقبل kemudian membaca sucian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam khutbahnya beliau berkata, "Amma ala ayyuhan nas innama ana bashar." Ketahuilah wahai kalian manusia, sungguh aku hanyalah manusia. Yusuf ayyatiyani Rasul Rabbi faujiba. Aku merasa hampir kedatangan malaikat utusan Rabbu untuk mencapai Allah. Kemudian aku menangani. Wa ana ta'afikum faqalaih. Dan aku meninggalkan untuk kalian ini faqalaih. Dua amanah yang berat. Awalnya kitabullah fihi huda wa nur fa'udhu bi'islamillah wa tamassaku bih fa'akra al-islamillah wa raqabati. Yang pertama ialah kitabullah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya.
Alhamdulillah kita perlu berkat ulama dan dunia. Kemudian beliau mengajarkan untuk mengenal Allah, memberi kemarahan dan motivasi untuk Allah. Sumber kemudian beliau melanjutkan kepadanya, wa dan amanah yang kedua ialah ahlul bait, ini keluarga yang beriman kepada Nabi mereka berangkat dengan kuda barang siapa yang ini maka dia jadi tutur wa ma'ahu kan ala walalah dan barang siapa yang ini maka dia akan Allah dalam kitab Al-Qur'an Islam Muslim tentang Al-Qur'an. Hari ini para ulama membuat banyak faedah dan pelajaran khususnya yang terkait dengan kebesaran al-ilm, yakni at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata mengenai kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang benar diambil jasa saat ada uang. Dia berkorban. Nah, jadi cara menyampaikan dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di antaranya berkorban. Nah, korban ayat 6 kita masuk cara menyampaikan dakwah tidak dalam Rasul sehingga kesempatan khutbah sunnah macam itu ya caranya harus betul-betul matang dan dipersiapkan dan sesuai dengan kata karena saat itu kaum muslimin siap mendengar tanpa diundang, ya, karena itu merupakan kaum kita untuk menghadiri sholat Jumat dan memberikan petunjuk. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menyampaikan ya melalui khutbah. Nah, kemudian yang kedua syariatkan dalam Islam untuk mengawali dengan memuji-muji Allah. Alhamdulillah, ya. Kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa Rasulullah itu ialah bashar, manusia biasa. Masyarakat manusia biasa. Ya, sampai ya lapar, ya terluka, ya menikah, ya punya anak, yang ngurus rumah tangga, ya manusia biasa. Ini kalau kita yakin, saya yakin dalam rangka menghindarkan diri dari khusus individu yang menjurus pada pendidikan. Jangan sebab orang kita dalam pendidikan ialah al-ghulu fisolihin, yakni
mengkhususkan individu rasul. Karena seorang sangat takut dengan Nabi kita sampai mendulang dengan Nabi kita. Seolah-olah Nabi kita bukan manusia. Ya. Nah ini kalau kita mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan manusia biasa. Makanya namanya manusia biasa. Tak boleh diminta-minta, tak boleh sembah, tak boleh diaku-aku, tak boleh disikap-akukan itu. Namun beliau ini walaupun manusia biasa, tapi ada kelebihan yang tidak kita miliki, yakni beliau adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu merupakan karunia yang diberikan kepada Allah Nabi yang tidak bisa manusia mendapatkannya. Tapi beliau sebagai Nabi dan Rasul itulah yang menyebabkan beliau lain dengan kita. Kalau dari sisi kemanusiaannya sama-sama manusia, tapi dari sisi kesebutannya beliau itu tidak sama. Nabi dan Rasul yang harus dihormati dan ditaati. Tidak sebagaimana kita bermuamalah dengan selain Nabi. Dalam masalah manggil saja, tidak boleh seperti manggil temannya sendiri begitu. Ya, kalau kita manggil teman kita, Muhammad, sini. Kalau manggil Rasulullah dengan panggilan semacam itu, keras, Muhammad, sini. Itu bisa membatalkan amal kita. Itu tidak lain. Ya. Nah, sisi lainnya tadi itu kesusahan dalam hal kenabian dan Rasulullah. Dalam masalah mencintai demikian. Beliau harus kita cintai. Setelah kita mencintai Allah, ya, melebihi kecintaan kita kepada seluruh makhluk yang termasuk saudara diri kita. Ya. Lain kita mencintai sama atau keluarga, biasa-biasa saja. Ya. Tapi kalau dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus lebih daripada mencintai makhluk yang ada termasuk di dunia. Di saat beliau itu muncul kecintaan para sahabat yang bersuci saja untuk Rasulullah SAW sampai hati dicintai daripada dirinya sendiri. Ialah ketika terjadi ya, di saat banyak usul yang menyerang, para sahabat lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Lebih baik Rasulullah yang selamat daripada dia yang selamat, tapi Rasulullah yang selamat. Sehingga dari para sahabat yang rela memberi Rasulullah SAW dari anak dan bangsa. Lebih baik dia yang mati daripada Rasulullah yang mati. Lebih baik beliau dari ucapannya termasuk dari sini. Lain kalau selain beliau kamu ada yang mati daripada saya. Saya lebih senang dengan diriku ya. Bersama itu beliau masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal dunia, maka kita prinsipnya ialah kepada ajaran beliau. Ajaran beliau kita cintai daripada ajaran yang lainnya termasuk
keinginan kita merasa bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita mendahulukan ajaran Rasulullah yang pada pentingnya terjadi. Rasulullah SAW, ya. Jadi dia memang besar manusia biasa. Nah, tetapi yang beda dengan yang kedua. Beliau yang benar-benar Rasul yang tidak bisa kita lakukan sama seperti yang kita lakukan sama. Kemudian kita Allah pelajaran yang kita ambil cukup Yusuf wahai dia ni Rasulullah berarti mengenal akhirnya malam maut malam kita bernyawa ya, dan beliau juga berbuat menyampaikan firasat beliau. Ya. Beliau saat itu punya firasat kalau Allah sebentar lagi akan mengutus malaikat maut tidak menjawab. Ya, firasat akhirnya telah tetap, ya, sehingga beliau merasa perlu menegaskan wasiat yang khusus untuk umat yang menunjukkan bahwa beliau ya akan mati. Nah, ketika ada yang mengatakan bahwa Allah itu masih hidup mati, sebenarnya dunia, ya. Nah, memang kalau betul-betul mencintai beliau, mentaati beliau dengan sepenuh hati, saya tidak percaya kalau beliau meninggal dunia, ya. Sebagaimana beliau terjadi pada khidmat Allah. Orang yang paling membenci Rasulullah SAW semasa jahiliyah. Orang yang paling menginginkan kematian Rasulullah SAW. Habis bicara, ibadah dari Allah datang. Semuanya sampai selesai. Tadi Umar, orang yang paling dia cintai adalah Rasulullah. Orang yang paling inginkan tetap hidup ialah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika perintah kematian Rasulullah tersebar dan sampai kepada Umar, Umar pun langsung karena kecintaannya kepada Rasulullah, ketaatannya kepada Rasulullah, dan orang yang paling inginkan tetap hidup, Umar tidak percaya kalau beliau meninggal dunia. Bahkan orang yang memberi kabar tentang masalah itu dan terlalu menggalakkan, ya, karena cinta. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menekankan bahwa Rasulullah tetap manusia biasa. Sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang pasti hidup tidak pernah mati. Maka siapa yang menyembah Muhammad, maka panggil Muhammad Allah. Siapa yang menyembah Allah, panggil Allah Maha hidup dan tidak. Penting ketahui apa ini karena Allah saya nah cintanya sampai selesai. Sebab banyak sudah mati yang masih diyakini tersebut. Ada beliau sudah menyatakan di atasnya tiba itu saudara untuk jawab atau menerima. Kemudian saya ambil tentang istilah takolai. Takolai itu kalau kita jambut bahasa yang dua mana
Ya, tak terlihat oleh dua kata ayat dan. Tapi sembilan tak oleh ini dalam syariat populer dalam beberapa. Yang pertama tak oleh itu ialah manusia dan jin. Ya. Tak oleh karena manusia dan jin adalah dua makhluk yang menerima tugas berat untuk melakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima tugas berat. Ya. Nah. Juga sakolet dalam syariat kita populer dengan dua orang, yakni kitabullah dan ahli bait. Ya. Jadi kitabullah dan ahli bait. Kitabullah disebut sakolet karena melaksanakannya dengan istiqomah itu merupakan perkara yang sunnah. Ya. Tapi juga pada menghafalkannya, ya, menghafalkannya tepat, ya, mengamalkannya dengan istiqomah. Ya. Kenapa baik Rasulullah disebut sakolet juga? Karena untuk menghormati mereka, ya, untuk menjaga mereka. Siapa paling baik? Mereka yang merupakan keluarga inti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman kepada beliau dan beriman seperti tadi, ya. Nah, kemudian keluarga dari ya. Apa hak mereka? Hak mereka adalah dihormati, dijaga, dilindungi. Karena itu ialah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi itu hanya berlaku untuk keluarga beliau yang beriman dan mati di atas beriman. Adapun kalau tidak beriman kepada beliau, maka dia akan masuk ahli bait yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jahat, ya, bukan masuk ahli bait dia. Bagaimana dengan istri beliau? Nah, istri beliau sama ahli bait, sehingga tidak boleh dinikahi. Janda, ya. Kalau meninggalkan istri beliau menjadi janda, ya. Walaupun asalnya janda, tapi kan bukan janda Rasul. Jadi Rasulullah meninggal, janda lagi, ya. Nah, itu tak boleh kita masuk. Tak boleh. Nah, lain kalau janda kita. Halal, dia lain. Selamarnya, dia lain. Tapi kalau istri beliau ini termasuk ahli bait, tak boleh untuk dilamar pada atau menikahi pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya itu akan menjadi beliau itu dia salah. Tapi kita kalau mereka semuanya dia karena utama semacam ini sampai ada beberapa istri beliau yang akan dicerai karena Rasulullah telah sholatnya, tapi istri beliau meminta dan memohon akan tidak bisa, ya, tak apa kalau memang haknya tidak dipenuhi, Rasulullah
Nah, ya, yang penting saya menjadi ya, giliran crawlingnya nggak dikasihkan juga apa. Ya, nah, yang penting kata saya adalah istri engkau. Ya, mengapa kok sampai demikian? Karena menjadi istri Rasulullah itu keutamaan. Ya, nah, dan merupakan sesuatu yang menyenangkan. Yang bisa mendampingi Rasulullah di sana, ya. Tiga puluh kali Rasulullah. Oleh sebab itulah Umar bin Khattab kenapa jika ada berita yang terjadi menimpa Rasulullah mendiamkan istrinya yang selamat punah hingga di masjid yang beda beliau mencintai ya antara dia Hafsah putri Umar ini Hafsah Rasulullah hanya Umar pun datang menyakiti Hafsah dan menyatakan ya kemarahannya ya seandainya betul-betul engkau kaya oleh Rasulullah tidak susah ya menjadikan surga. Umar sudah terhapus kepada Rasulullah SAW pada saat itu banyak yang seni oleh Rasulullah tidak menerima tamu ya. Tapi ketika Umar tidak izin ya Rasulullah berkata makanya Rasulullah betul kalau saya istrimu termasuk betul harta kata Rasulullah Allah Akbar lain kalau selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti istri di dunia di akhirat sama-sama di neraka dan jadi istri di dunia dan di akhirat ya syar'i istrinya seperti itu saja nah di akhirat menjadi istri orang lain nah suaminya kafir ya nah baik bagaimana istrinya Fir'aun ya Asia Zahid ini termasuk wajib al-Lisan istrinya Fir'aun di dunia tapi di akhirat nanti tidak jadi istrinya Fir'aun nah berarti kemudian para pendengar Rasulullah belajar yang kita ambil dari hadis ini dulunya ya wajib dengan Allah Rasul dan larangan meninggalkan manita ba'ala ala huda wa man taraka kana ala salat siapa yang mengikutinya maka dia akan berdosa siapa yang meninggalkannya maka dia akan berdosa ini pelaksanaannya benar. Tercatat pada Rasulullah. Masing-masing orang mengaku berbadan tersebut dengan Al-Quran. Tapi kok sejak ya pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan pasti ada yang betul-betul berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, ada yang cuma slogan.
Cara yang proker dari itu. Nah, yang mengatakan kita ini dasarnya ialah Al-Quran dan Hadis. Oh, ternyata sholatnya saja. Sholatnya anti fitamat yang ini pengikut Quran dan Hadis. Nah, hukum. Tapi ilmu nomor satu, lapornya dia. Ya. Nah, maksudnya pemerintah, bukan umum, dia bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nomor satu orang yang tertutup pokok-pokoknya. Apalagi perilakunya, kepribadiannya bukan berjalan-jalan. Nah, ternyata yang mereka melakukan aktif dia, yang betul. Bukan Allah ya. Jadi seolah-olah ketika terkait dengan Al-Quran itu cuma urusan apa ini? Sholat. Ya. Walaupun Allah untuk mengaku Al-Quran ini tidak kita ambilnya, tapi harus melalui banyak tahap. Yang pertama ya harus membaca yang kedua. Yang kedua usaha untuk mengajarkan. Jadi ketika memahami Al-Quran dengan pemahaman dari salaf, ya, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan kelompok, organisasi, ataupun kepentingan kita. Jadi murni dalam menyampaikan rancangan Al-Quran murni. Tidak ada bahwa partainya atau dipakai untuk kampanye organisasinya apa. Kalau sudah demikian, maka tadi termasuk orang biasanya sopan saja. Termasuk dengan Al-Quran, tapi nosa kenyataan. Dan jangan sampai juga terjadi Allah Ta'ala termasuk dalam deretan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dimasukkan dalam pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menunjukkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah yahtammuna bil masail al-fiqhiyah. Ahlussunnah wal Jamaah juga memperhatikan masalah-masalah fikih, masalah ibadah, tidak semata-mata pembenahan akidah saja. Namun mereka juga memperhatikan masalah ibadah, masalah fiqhiyah, yang dengan itu yusanibidina azani Allah wa iyyakum, mereka juga memperhatikan masalah ibadah, tidak semata-mata masalah akidah. Sehingga jangan sampai ada yusanibidina azani Allah wa iyyakum anggapan kalau masalah akidah diambil dari kalangan Ahlussunnah Salafiyin, mereka yang kokoh akidahnya. Ya, kalau ibadah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu melihat